Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Sekarang kita akan menjawab WA dari Ustadz Mu'alaf ya. Pertanyaannya sederhana, tetapi belum tentu bisa jawab ya. Begini pertanyaannya, mengapa Alkitab tidak bisa untuk mantra, saudara-saudara? Saya memakai pakaian begini, saudara tahu nggak kira-kira pakaian begini ini bikinnya gimana ya? Dulu sebelum saya tobat jadi Kristen, saya kalau pakai sarung begini nih ya. Pakai sarung terus dibikin pakaian ninja, mestinya sih gini. Ya, pakaian ninja ya. Tapi karena saya lagi khotbah jadi saya turunin ininya biar suaranya bisa kedengar ya. Saudara-saudara, kok malah ngomongin sarung ninja. Tahu cara bikin gini nggak? Anda yang pernah, yang dulu saudara-saudara yang sering pakai sarung mestinya ngerti kayak gini. Dulu masa kanak-kanak saya ketika saya belum tobat jadi Kristen, begini nih saya kalau pakai ya. Mengapa Alkitab tidak bisa untuk mantra? Ayo ya, pernah ada nggak Alkitab dipakai mantra? Ayat Alkitab dipakai mantra ya. Banyak, kita tahu loh, di kehidupan ini banyak yang memakai mantra. Yang paling update adalah mantra untuk babi ngepet. Ya saudara ya, nggak tahu pakai apa itu mantranya itu. Yang jelas bukan ayat Alkitab. Ayat Alkitab tidak bisa untuk mantra. Ayat Alkitab adalah firman Allah, yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah. Siapa Allahnya? Yesus Kristus. Sejak dari perjanjian lama, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 1 ayat 22, semua diilhamkan oleh Yesus. Jadi Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Terbukti di Wahyu 20 ayat 12. Pada waktu penghakiman terakhir ya, dibuka semua kitab, nggak pakai suci, cuman kitab doang. Ya, Alkitab tidak dipakai untuk menghakimi. Alkitab adalah satu-satunya kitab suci di jagat raya ini, makanya nggak bisa untuk mantra. Ya. Ya. Oke, mari kita bahas ya yang kontrere ya. Yang satu adalah Kristen ini mengimani Alkitab ya. Kristen ini penyembah Yesus Kristus. Ya. Mengimani Alkitab sebagai mantra ya, mantra Alkitab. Mantra Alkitab? Tidak mengimani Alkitab untuk mantra ya. Karena imannya pada Yesus Kristus, satu-satunya Allah ya. Alkitab adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah, tidak bisa untuk mantra. Itu Kristen. Kristen itu memakai kuasa Allah, yaitu Roh Kudus. Lukas 11 ayat 20 kata Yesus, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka Roh Kudus sudah datang. Jadi Kristen itu tidak pakai mantra, tapi pakai kuasa Allah. Yesus membuat mukjizat ya, memakai kuasa Allah, mengucap syukur kepada Allah, lalu membuat mukjizat. Contoh, membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai 42. Itu nggak pakai mantra. Terus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Ini dengan kuasa Allah, kagak pakai mantra. Kemudian Petrus menyembuhkan orang lumpuh di di depan Bait Allah itu ya, di gerbang Bait Allah, di dalam Kisah 3 ayat 6.
ini dengan kuasa Allah ya toh. Dalam nama Yesus engkau bangkit dan berjalanlah. Tidak pakai mantra. Petrus menghidupkan Dorcas. Dorcas atau Tabita yang sudah mati di dalam Kisah 9 ayat 40 sampai 41 dengan kuasa Allah, tidak pakai mantra. Demikian pula Paulus. Paulus membuat tukang sihir bisa buta beberapa hari. Aneh ya, tukang sihir dibuat buta oleh Paulus. Tukang sihir itu kan hebat ya. Itu dibuat buta oleh Paulus beberapa hari ya di dalam Kisah 13 ya, Kisah 13 ya. Ayat terus dibaca saja ya. Itu kan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dibaca saja. Kisah 13 ya. Di situ tukang sihir dibuat buta oleh Paulus. Pakai mantra enggak? Enggak. Paulus nyebut-nyebut Tuhan loh. Kuasa Tuhan menimpamu, buta kamu. Nggak pakai mantra. Valid, ayat Alkitab tidak bisa dipakai mantra. Ya, orang Kristen ya melakukan segala sesuatu mujizat termasuk mujizat hanya memakai dalam nama Yesus Kristus. Titik. Mari kita bandingkan dengan Nasrani sesat, Nasrani sekte Nasrani pakai mantra. Pak Ustadz pegang baik-baik. Kalau Kristen tidak pakai mantra, kalau Nasrani yang disebut sekte di dalam Kisah 24 ayat 5, sekte itu sesat, sekte itu bidat. Pakai mantra enggak? Pakai, Pak. Yang paling umum dijadikan mantra itu doa Bapa kami. Wah, kalau udah ada doa Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga. Ya, bahkan ya udahlah nggak usah lah ya. Saudara tahu semua toh, doa Bapa kami dijadikan mantra. Oleh siapa? Ya oleh penganut-penganut Tritunggal, oleh sekte Nasrani apapun bentuknya. Trinitarian, Unitarian ya, Oneness apalagi. Semua itu pakai mantra, Pak. Mantra yang dia pakai pertama apa? Doa Bapa kami dijadikan mantra. Kemudian ada doa-doa lain yang aduh Pak, kalau Bapak dengerin itu salam-salam untuk ini, salam untuk ini sampai 400 kali. Ya toh? Doa entah hanya mengucapi aku bersyukur kepadamu, salam untuk para orang kudus, salam 300 kali. Mantra itu, Pak. Ya. Untuk mantra semua. Ada ayat Alkitab apa? Enggak ya. Contoh lain adalah bahasa roh untuk mantra. Sikalalamarabarabara. Aku perintahkan kau setan pergi, sembuh gitu ya. 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 Itu mantra siapa? Gereja siapa? Gereja karismatik ya toh. Sikalalamarabaraba, makin diraba makin terasa, lama-lama enak juga ya. Itu mantra, Pak. Jadi mantra itu ada doa Bapa kami, terus ada doa-doa lain, Pak, yang mirip apa itu, Pak? Pakai begini, Pak, apa mirip tasbih. Sorry, Pak ya, mirip tasbih. Itu mantra, Pak. Mantra banget itu, Pak. Kemudian bahasa roh, Pak. Sikaralamarabarabara, ya. Kemudian oke. Mantra-mantra ini melekat dengan yang namanya tukang sihir. Ya, tukang sihir ada namanya Simon ya. Simon tukang sihir jalanan ya. Di dalam Kisah 8 ayat 10 sampai 12. Kalau Bapak lihat Simon tukang sihir begini, Pak. Dia datang langsung tangannya gini, Pak. Tepuk. Itu sihir, mesmerism, Pak. Dijamin 100% dari iblis, Pak. Ya, tidak pernah ada mujizat dari Yesus seperti itu. Tidak pernah ada. Cek pastornya, pendetanya, Simon tukang sihirnya nyembah siapa? Nyembah Bapa. Menolak nyembah Yesus satu-satunya Allah. Maka begini, Pak. Ketemu orang itu. Itu namanya sihir mesmerism. Dijamin 100% tipuan. Pasti tipuan. Ya. Di luar Kristen banyak, Pak. Ya, jadi yang begitu itu sihir. Itu pakai mantra nggak, Pak? Pakai, Pak. Yang namanya mesmerism, Pak. Hipnotis mesmerism.
Kemudian contohnya Simon tukang sihir. Kemudian tadi Bar Yesus yang gangguin Paulus ketika ketemu Sergius Paulus. Itu juga tukang sihir, Pak. Pengen membelokkan. Belum di perjanjian lama yang tongkatnya Harun yang dipegang Musa jadi ular. Terus orang tukang sihir juga bikin tongkat jadi ular. Ularnya dimakan sama tongkatnya Musa, tongkatnya Harun, ya. Jadi itu tukang sihir. Jadi kalau Nasrani kenal sihir, Pak. Ya, kenal sihir memakai ayat-ayat Alkitab dalam nama Yesus, makanya cocok dengan Matius 7 ayat 21. Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan? Sembuh kamu ditepuk-tepuk begini demi namamu. Yesus bilang apa? Sorry, aku tidak pernah kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Jahatnya di mana, Pak? Kan dia nggak percaya Yesus Allah. Itu jahatnya. Cuman percaya Yesus Tuhan tok. Tapi Allahnya tetap Bapa. Maka Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Jadi Simon penyihir jalanan yang tepuk-tepuk begini, Pak ya, itu tukang sihir di dalam Kisah 8 ayat 9-12 ya. Simon ini bagusnya tobat. Yang di Alkitab Simon tukang sihir bagusnya tobat. Lalu dia tidak melakukan sihir lagi. Tetap menyembuhkan, tapi caranya nggak begini-begini lagi, Pak. Nggak pamer. Nah, kalau ada tiruannya Simon peniru Simon, ya, tobat kamu, ya. Kamu cuman penipu, yaitu dijamin 100% penipu. Ya. Pastornya saja nggak nyembah Yesus, gimana bisa mujizat dari Yesus? Kuasa Allah itu kan kuasa Roh Kudus, itu kan Roh Kudus itu Yesus. Anda sendiri nggak nyembah Yesus kok. Yang kamu sembah Bapa, ya kuasa dari Bapa. Bapa mana? Bapa Yohanes 8:44. Bapa iblis jadi bapamu. Makanya begini nyembuhnya, Pak. Ya ditepuk, sembuh kamu. Pak Ustadz, saya sudah jawab ya. Kalau Kristen, ayat Alkitab Kristen tidak bisa dipakai mantra. Tetapi kalau Nasrani, Pak, itu full mantra, Pak. Di gereja juga ibadahnya pakai mantra. Bakar menyan segala, Pak. Bakar menyan terus, walah, udah mantra semua itu. Sadar Bapak Ibu Saudara ya. Anda yang bergereja hanya mengandalkan mantra, mengandalkan ritual gereja, sadar sekarang ya, itu semua cuman karangan manusia, nggak bakalan bikin kamu masuk surga, tak kasih tahu. Bohong kalau kamu bisa masuk surga dengan seperti itu. Ya, kekristenan harus dimurnikan, dikembalikan ke Alkitab. Satu-satunya jalan keselamatan adalah menyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Titik. Nggak pakai mendua. Nggak pakai Bapa dalam nama Yesus. Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Bapa Yahweh. Tidak. Ya toh. Cukup satu-satunya Allah. Yang benar adalah Yesus Kristus. Clear? Nasrani adalah gudangnya mantra, Tritunggal, oneness ya, mau Pentakostal, mau apa ya toh, apalagi Trinity, Trinitarian, Unitarian, termasuk Yesus only sekalipun, gudangnya mantra, gudang tafsir, ya. Ya, ayo kembali ke Alkitab, Bapak Ibu Saudara semua tahu ya. Ya, mungkin Anda nggak bisa jawab loh, kenapa ayat Alkitab nggak bisa dipakai mantra? Ya, ayat Alkitab itu kitab suci, Pak, nggak bisa. Tapi kalau mereka comot-comot, ya itu Alkitabnya jadi bukan kitab suci, sebab kitabnya banyak. Selain Alkitab ada kitab lain satu lemari, ya. Oke. Padat, singkat, dan clear. Ayo ikut sekolah Alkitab ya. Termasuk Pak Ustadz kalau mau ikut sekolah Alkitab nggak apa-apa kok. Banyak kami Ustadz yang ikut sekolah Alkitab loh, Pak. Ya. Banyak, Pak, biar ngerti ya. Tapi saya sudah baptis satu ustadz, Pak. Kalau yang nggak ustadz 180 orang. Yang KTP-nya masih umat siapa lagi, ya. Banyak, Pak, dari non-Kristen yang belajar Alkitab di kami. Soalnya tahu ini HTD ini pengajarannya Alkitabiah murni dan konsekuen. Anda mau tanya apa saja bisa dijawab, ya. Dan demi keselamatan lo nggak main-main lo. Daripada kamu puluhan tahun jadi Kristen, ngakunya Kristen, terus Anda dicekokin sama pendetamu, sama romo kamu, nanti kita masuk surga. Bohong.
super bohong, ya. Cek dengan Alkitab. Apa perkataan pendetamu, apa perkataan romo kamu, dicek dengan Alkitab. Ada nggak di Alkitab? Kalau nggak ada di Alkitab, itu cuman hasil ngarang bebas, ya toh. Jangan percaya pada pengajaran hasil ngarang bebas. Cek sendiri dengan Alkitab, ya. Ya, makanya ikut sekolah Alkitab, ya. Ikut ibadah yang benar. Ayo kembali ke Alkitab. Allah itu esa, pasti satu, pasti roh, pasti maha hadir, yaitu Yesus Kristus. Alkitab adalah satu-satunya kitab suci di seluruh jagat raya ini. Ikut sekolah Alkitab supaya di atas rata-rata. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.